Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa, informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Anggi Hasibuan dalam segmen Metropedia. Silakan Anggi. Baik pemirsa, Anda menyaksikan Metropedia. Kali ini bersama saya Anggi Hasibuan, kami akan membahas soal hak veto di PBB. Hak veto ini kembali menjadi perhatian dunia setelah beberapa waktu lalu Rusia menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB sehingga resolusi untuk mengecam serangan Rusia ke Ukraina gagal diloloskan. Berita Rusia ini kemudian membuat orang bertanya apa sebenarnya hak veto dan kenapa Rusia bisa memakai hak veto. Kita akan mulai di siang hari ini. Baik, yang pertama pemirsa, hak veto ini adalah hak istimewa yang dimiliki oleh anggota Dewan Keamanan PBB. Sehingga negara yang punya hak veto mereka bisa membatalkan keputusan, kemudian ketetapan, rancangan peraturan, dan juga resolusi atau juga undang-undang. Dewan Keamanan PBB ini merupakan salah satu badan utama PBB yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Bagi negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB ini, mereka bisa menggunakan hak veto untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atau juga keputusan yang dianggap beresiko dalam forum PBB. Ini adalah konsep awalnya. Namun, dalam perkembangannya, hak veto juga sering digunakan untuk menguntungkan kepentingan si negara yang punya hak veto tersebut. Nah, ini akan membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Lalu kenapa bisa ada konsep veto? Penjelasannya adalah bahwa mekanisme hak veto sudah ada sebelum adanya PBB, pemirsa. Organisasi internasional sebelum PBB namanya adalah LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Di LBB, setiap anggota memiliki hak veto, sehingga keputusan yang dihasilkan harus disetujui seluruh anggota. Tapi LBB bubar karena organisasi ini gagal mencegah terjadinya Perang Dunia yang kedua. Nah, kemudian jelang berakhirnya Perang Dunia, beberapa negara ini merasa perlu adanya organisasi internasional baru yang bisa mewadahi masalah-masalah dunia untuk menjadi forum dialog dan juga mencegah terjadinya perang lagi. Belajar dari pengalaman LBB, saat pendirian PBB, semua negara besar harus duduk bersama. Namun negara-negara ini saling tidak percaya dan tidak ingin menyerahkan keputusan penting ke tangan mayoritas yang mungkin bermusuhan di Dewan. Sehingga hak veto ini tetap dipertahankan namun hanya untuk 5 negara pengusul. Nah, lalu pemirsa, Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet mengusulkan berdirinya PBB. Kemudian Tiongkok juga bergabung dan keempat negara ini sepakat menggunakan prinsip konsensus. Sebagai balas jasa peran kelima negara PBB ini, negara-negara ini diberikan status khusus anggota tetap serta hak suara khusus atau juga veto. Dari 193 negara anggota yang bergabung di PBB, hanya 5 negara yang punya hak veto seperti gambar yang di sebelah saya ini, pemirsa. Nah, Piagam PBB tahun 1945 memberikan kursi keanggotaan tetap keamanan kepada Tiongkok, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis. Ini berlaku sampai sekarang. Nah, komposisi Dewan Keamanan PBB adalah 15 negara. 5 negara tetap dan 10 negara tidak tetap. Posisi negara tidak tetap ini akan bergantian setiap 2 tahun sekali. Dalam pembahasan masalah-masalah internasional non prosedural, ini dianggap bisa disepakati jika ada 2 kriteria yang terpenuhi. Pertama, 9 dari 15 negara ini harus setuju dalam voting resolusi. Kedua, tidak ada negara anggota tetap yang menolak, dan negara tetap bisa memberikan keputusan menolak dengan memilih bersikap abstain atau bahkan menolak jika menolak resolusi dan juga ini sekaligus dianggap veto. Nah, biasanya untuk menghindari pembahasan mentok, negara anggota tetap lebih memilih abstain. Satu negara tetap bisa saja tidak mau mendukung keputusan karena ada pasal pembahasan yang kurang sesuai, tapi mereka tidak mau memvetonya. Ini juga bisa. Nah, karena memveto ini memiliki konsekuensi negatif ke kasus yang sedang dibahas, si negara tersebut ini bisa dikritik karena memilih veto. Jadi umumnya abstain dianggap sikap lebih aman yang dilakukan oleh negara anggota tetap untuk menunjukkan bahwa mereka tidak setuju. Misalnya nih, Rusia yang sering memveto rancangan resolusi soal konflik di Suriah ini seringkali juga memilih abstain untuk tetap membiarkan beberapa resolusi tetap bisa lolos. Jadi nggak langsung diveto. Baik, nah pemirsa, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, siapakah yang paling sering nih pakai hak veto ya? Jadi sejak PBB berdiri hingga 2022, Rusia menjadi negara paling sering memveto sebanyak 118 kali, kemudian Amerika Serikat 82 kali, kemudian Inggris 29 kali,
Tiongkok 17 kali dan terakhir Prancis ini 16 kali sudah melakukan veto. Dengan adanya hak veto ini, maka akan membutuhkan kesepakatan bersama di antara para negara anggota tetap. Karena semua anggota tetap bisa melakukan veto, berarti tidak ada satu pihak pun yang bisa dalam tanda kutip membajak PBB. Namun karena veto juga sering disalahgunakan, muncul juga pernyataan atau juga pertanyaan soal relevansi veto dengan perkembangan zaman. Pendapat yang mendukung veto ini juga masih ada. Jadi menurut mereka veto ini bisa mencegah atau juga adanya suatu negara yang membajak PBB. Karena tidak semua negara sejalan, ini bisa menjadi langkah penyeimbang jika mulai terlihat adanya usaha untuk komplotan di negara-negara. Nah, veto juga menurut mereka ini dianggap masih berguna karena mengurangi pembahasan konflik internal suatu negara. Dan pendapat terakhir, veto diperlukan agar mengurangi dunia berubah terlalu cepat dalam konteks munculnya konflik. Sementara itu lawannya, pandangan yang menganggap veto sudah tidak cocok lagi, ini karena veto hanya menguntungkan negara anggota tetap. Lalu sulit memberikan solusi karena pembahasan krusial bisa dengan mudah diveto dan proses pembentukan resolusi juga jadi gagal terus. Itu dia pemirsa pembahasan kita soal hak veto yang kemarin ramai ya dari yang dilakukan oleh Rusia. Masih relevankah? Nyatanya hingga sekarang pemirsa hak veto masih berlaku dan semua negara tunduk terhadap aturan tersebut. Penghapusan hak veto hanya sekedar pembahasan tidak berujung dengan tema hak veto untuk bela siapa. Saya Anggi Hasibuan, kita bertemu lagi di Metropedia selanjutnya. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan atas pemaparan Anda dalam segmen Metropedia.